Oke. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kajian hari ini itu kayak kajian penting sekali, tapi bagaimana caranya itu yang kita butuh belajar atau tahu caranya. Tadi saya bercanda sama admin, cari terjemahnya di Google penyakit jantung. Penyakit jantung itu khusus dokter, bukan khusus saya. Bukan khusus atau bukan kerja orang ulama. Tapi maksudnya ini penyakit hati yang biasa terjemah orang Indonesia bilang hati. Walau terjemahnya kurang pas, saya sudah sering jelasin di sini karena kalau kita pakai kata hati, pergi ke pasar bilang sama orang yang jual daging mau hati, dia biasa kasih apa hati, ambil hati, kasih apa hati yang hitam kan. Tapi kalau mau itu bilang mau jantung. Ini kayak terjemahnya seperti yang Imam Ghazali bilang, al-qalbu itu bukan maksudnya alat darah itu yang bagi darah ke seluruh badan. Beda. Al-qalb itu seperti rahasia Allah Ta'ala, tapi nyambung sama jantung. Dan kita bilang jantung atau terjemahnya terjemah nasihat atau mau'izah namanya hati. Ada nyambung. Kajian hari ini tadi saya bilang berat karena seperti kalau kita kena sakit badan, sakit fisik, kita biasa cari apa? Ubat. Ya, kita biasa cari dokter spesial. Saya sakit gigi, biasa tidak pergi ke dokter umum. Itu mungkin pergi ke dokter umum pertama biar kasih obat itu anti apa itu bahasa Indonesia, Nyeri. nyeri, anti nyeri atau bantu sedikit ya boleh. Tapi kalau mau mungkin bilang bersihin atau mau obat yang lengkap harus pergi ke dokter spesialis gigi. Yang lain juga tulang, ginjal atau lain-lain biasa kita pergi ke dokter yang spesialis macam tersebut. Di sini juga amradul qulub di yang kita belajar, amradul qulub itu sama. Tidak setiap orang, setiap guru bisa obatin penyakit yang ada di dalam hatimu. Juga setiap orang beda. Kita lihat masuk ke rumah sakit atau mungkin kita bilang bisa tanya sama dokter. Dokter yang biasa mungkin dokter umum. Ini fulan sakit. Sakit apa? Dia bilang demam sama flu karena musimnya. Bagus itu. Tapi lihat fulan itu berat sekali sampai dia tidak bisa duduk. Wajahnya, hidungnya merah, matanya ya berat. Padahal dia dua-duanya sama. Penyakitnya sama flu sama bilang flu aja ya. Macamnya aja di situ. Tidak ada penyakit yang besar. Itu biar kita tahu manusia beda. Kenapa manusia beda? Karena di dalam ilmu kesehatan itu, ilmu tib itu mereka bilang karena badan manusia juga beda. Allah Ta'ala cipta Adam dari tanah bumi ini. Tapi dia ambil dari tanah mana? Tanah Indonesia, tanah Arab, tanah Amerika, tanah Eropa, tanah mana?
yang asal ada. Itu yang sebabnya jadi beda. Allah Ta'ala ambil dari seluruh tanah yang ada di bumi. Sampai kita lihat semuanya anak Adam. Tapi ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning seperti Germania, seperti Britania, Inggris, beda-beda, ya kan? Wah ini warnanya. Juga ada yang lembut, ada yang keras, ada padahal itu mereka semuanya turunan Adam. Dari mana? Itu karena ifik tanah yang Allah Ta'ala ambil waktu cipta Adam. Ada tanah, kalau kita di Indonesia, lihat ini di Indonesia, bagaimana tanahnya ini kayak hampir sama di Indonesia, merah, ke arah merah atau ke warna merah. Kalau kita lihat tanah Arab itu coklat. Kalau kita lihat tanah lain mungkin kuning, ada beda-beda. Itu warna-warna anak Adam dari tanah yang ada di bumi. Juga sifat tanah juga ada yang keras, ada yang basir, ada yang batu, Lembek. ada yang lembek, ada ya macam-macam juga. Itu macam-macam juga. Sifat manusia sama karena mereka Allah Taala cipta mereka dari tanah. Ini yang pertama. Jadi sifat mereka beda. Yang kedua tentang masalah ini ada beberapa orang yang mungkin kita bilang cepat terima belajar. Kalau belajar dari fulan, kalau belajar dari guru, dia bisa tangkap. Bisa 2 hari, 3 hari sudah jadi lancar bahasan yang dia dapat dari guru. Seperti kalau kita kasih contoh tahsin. Ada berapa orang kamu perbaiki 1 kali, 2 kali sudah dapat. Masya Allah. Bagus sekali. Ada yang butuh harus 2 tahun, 3 tahun. Ada yang lebih dari itu. Ada yang subhanallah mungkin kita bilang Allah Ta'ala belum buka jalan kepada orang tersebut. Sampai dia tahunan dia tetap belajar. Kita ketemu di pondok-pondok seperti ini. Ada berapa orang 10 tahun yang masuk setelahnya sudah lulus. Masya Allah nilainya bagus tapi fulan masih. Itu juga biar kita tahu sifat manusia. Hati manusia atau hati manusia itu juga beda sama. Di imannya, di penyakitnya. Ini fulan sama fulan sakit. Mungkin bilang dengki. Tapi fulan dengkinya keras. Sampai sekarang belum bisa berubah. Masih dari dulu sama fulan ini tidak terima. Tidak mau lihat wajahnya. Tidak mau bicara sama beliau. Kalau ada kesempatan menyakiti dia ikut atau masuk. Ini karena rasanya dalam keras. Bahaya. Lebih dari yang seharus. Ya, ada orang lain dengki tapi masih lembut, masih kalau ketemu bisa senyum-senyum, masih bisa bicara, masih tidak jahat sama anaknya, anak yang di itu. Ada orang sudah dengki atau sama ayah sudah terus sama turunannya, sama keluarganya semua. Dia tidak mau dengar dari anak fulan atau istrinya atau walau dapat nasihat, walau dapat ilmu dia tidak terima. Ini karena fulan. Itu na'udzubillah ini hatinya sudah seperti kita baca di Al-Quran khatamallahu ala qulubihim mengunci Allah Ta'ala mengunci atas hati mereka bahaya sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amradul qulub itu penyakit hati itu lebih susah dari penyakit fisik. Kita sekarang kalau irinnya sudah tutup atau mampat ada operasi bikin pasang ring atau apa macamnya atau mereka bisa bikin baru ini bisa kalau sakit jantung juga mereka bisa kasih operasi sampai kemarin mungkin saya kemarin baca mereka bisa ganti ginjal tapi dari babi ke manusia ini kemarin 2 hari yang lalu saya baca dari internet mereka ambil ginjal dari babi taruh di manusia dia menang operasinya sudah berhasil itu ilmu
Syekh ini ginjal babi itu najis, ya ini masalah lain. Kita tentang orang muslim nanti kita bisa atur. Walhasil ini ilmu mereka sampai bisa dapat berhasil. Maksud saya apa? Penyakit hati atau penyakit jantung bisa atur, bisa obati. Mereka sekarang juga kita sudah dengar mereka bisa ganti jantung. Kemarin jantungnya sakit, ada yang orang kasih atau sebelum wafat dia bilang boleh ambil jantung saya. Mereka atur bisa ganti sampai dia bisa hidup berapa tahun setelahnya. Itu mungkin kita bilang ilmu bisa. Tapi kalau penyakit hati dalam obat syar'i bisa atau tidak itu yang susah. Ini benar susah sekali. Karena seperti tadi bilang, siapa yang bisa bikin operasi jantung? Harus dokter yang ahlinya. Juga kita harus cari dokter yang paling masyhur, yang paling bagus, walau mahal, itu kita siap bayar. Mungkin kalau ada dua dokter itu sama, tapi kita lihat siapa yang paling afdal, fulan atau fulan. Mereka bilang ini fulan tapi mahalnya lebih 20 juta. Ya, saya siap bayar. Karena tidak lihat uang, oh ini tambah 2 juta, tambah 200, tambah 100. Tidak lihat, yang penting saya sehat. Ini setiap orang seperti itu. Ini otomatis, tidak masalah. Tapi kalau masalah hati, ya sekarang itu yang kita lagi cari. Ya, kenapa? Karena amradul badan, seluruh penyakit badan itu bisa obati, bisa ketemu dokternya. Bisa apa? Ada obat. Biar minum atau pakai obat, insya Allah sembuh. Sudah. Juga akhirnya kalau tidak ada obat, akhirnya apa? Wafat, meninggal. Selesai. Badanmu atau tubuhmu sudah selesai. Berapa hari di kubur itu sudah selesai. 30 hari, 1 bulan, badanmu sudah selesai. Enggak ada masalah. Tapi kalau sakit hati, ya masalah di akhirat semuanya tentang hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, yang baik. Jadi ibadahmu di dunia, puasamu, istiqamah itu kalau hatimu tidak baik, Allah Ta'ala tolak, tidak terima. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang hatinya bersih, itu yang Allah Ta'ala terima amalnya. Kalau tidak, hatinya tidak bersih, itu kita sudah tahu masukin neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Amma maradul qalbi faqad yafdi. Rasa tidak ada rasa di dalam hati bisa jadi, ya bisa. Itu kapan? Karena dosanya. Ya, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW jelasin hal tersebut. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulub." Itu fitnah. Fitnah itu di depan hati. Atau bisa lihat, setiap hati bisa lihat, setiap hati bisa lihat fitnah. Fitnah Syekh ini maksudnya apa itu fitnah? Kadang-kadang kita di Indonesia pakai fitnah ini, fulana sama fulana bilang ini, bilang, oh Syekh ini mau bikin fitnah di antara saya sama dan fulan. Biasa orang Indonesia pakai kata fitnah di situ. Nah, ini salah satu fitnah betul. Tapi perempuan pakai pakaian yang kurang tutup aurat itu bisa fitnah sama laki-laki. Ini namanya fitnah. Orang yang tidak perhatian sama agamanya itu juga fitnah. Orang yang mencuri itu fitnah. Siapa yang fitnah itu kadang-kadang diri sendiri, dia menipu diri sendiri itu di fitnah tersebut. Bukan fitnah ini yang mau jadi fulan sama fulan berentam, fitnah itu satu betul, tapi seluruh perbuatan kita ini namanya fitnah. Sampai Allah Ta'ala yang kita ini di hatian banyak di antara kita yang sudah punya anak, punya suami, Allah Ta'ala bilang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan hartamu fitnah. Ah, fitnah, kenapa fitnah? Ya, bahal dari anak. Ya, kadang-kadang fitnah sampai ayah, ibu itu keluarin kata yang mungkin kita bilang kufur.
cobaan, ya kan? Tadi kadang-kadang dari ayah, ibu keluarin kata kufur. Marah, ayah itu marah sama Allah Ta'ala. Kenapa kasih anak ini? Saya nggak mau. Ini kan, ayah, kamu sekarang kamu lagi berantem sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Ini fitnah. Nasallahu salamul afiyah. Harus kita terima takdirullah Ta'ala. Doa hidayah aja. Fitnah itu bisa masuk cobaan, bisa masuk ujian, bisa semuanya itu namanya fitnah. Tapi maksud saya di hadis ini Rasulullah bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub, dengan setiap hati. Ayyuma qalbin ushribaha. Ada berapa hati itu, ada berapa hati terima fitnah tersebut sampai dia suka. Lihat kadang-kadang itu mungkin kita bilang laki-laki, fitnahnya di mana? Mungkin perempuan. Ada berapa laki-laki kalau sudah nikah sudah selesai. Sudah pikiran yang kotor, yang ke arah haram sudah pergi. Karena Allah Ta'ala sudah cabut dari hatinya fitnah. Tapi ada beberapa orang sudah punya istri, masih lihat kanan, masih lihat kiri, masih mau ke sana, mau ke sini, mau temanin fulana, mau telepon sama fulana, mau ganggu, mau pergi ke tempat. Itu fitnah. Jadi fulan ini fitnahnya perempuan. Ada beberapa orang fitnahnya bukan perempuan, harta. Dia siap sampai mencuri, siap menipu orang, siap jual yang palsu, siap itu fitnah. Ya. Rasulullah bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir. Seperti itu tali karbet. Karbet. Karpet itu talinya besar, ya kan? Tapi di sini riwayat ini hasir. Hasir itu yang dari daun kurma. Enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, tapi zaman mereka Rasulullah kasih contoh yang mereka taruh seperti sekarang kita karbet. Mereka enggak ada karbet, ada yang dari daun kurma. Di sini, Pelepah kurma. ah, Pelepah kurma. ya, oke. Rasulullah bersabda, itu fitan jadi seperti tali-tali tersebut. Maksudnya apa? Setiap hati lihat fitnah. Ikut atau tidak, itu yang bahaya. Rasulullah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir, udan udan. Udan udan artinya satu fitnah, satu fitnah. Kapan kita bisa sadar fitnah tersebut? Ya setelah belajar, setelah ketemu guru yang baik, setelah duduk sama orang ahli agama, baru paham, oh ini fitnah. Ini waktu kita remaja tidak sadar. Tapi setelah belajar, oh ini kalau saya kemarin melakukan ini salah, bahaya, berarti saya ahli neraka. Kalau saya tidak ikut ini yang namanya udan. Oke? قال فأي قلب أشربه نكتت فيه نكتة سوداء. Kalau ada hati, siapapun ambil atau ikut walau satu, jadi di dalam hatinya ada titik yang hitam. Titik yang hitam. Maksudnya dosa yang hitam di hati tersebut. Yang ikut fitnah satu fitnah aja. Ikut satu fitnah itu jadi titik hitam. Ikut fitnah yang kedua jadi titik lagi hitam. Ikut fitnah yang ketiga, empat sampai Rasulullah bersabda, qala nukitat fihi nuktatun sauda. Sudah, titik yang hitam. Kalau hati orang tolak, itu Allah Ta'ala kasih balasan. Balasan apa? Kasih titik putih. Tadi hitam, ya kan? Kalau ikut hitam, ini putih. Maksudnya hatinya bersih lagi. Tadi hatinya kotor. Maksudnya hati tersebut kena kotor, satu kotor. Tapi kalau tolak, hati ini bersih. Jadi jernih, ya kan? Bahasa Indonesia. Qala hatta ta'udul qulub ala qalbain. Sudah. Ifik itu ikut fitnah, tolak fitnah, ikut fitnah, tolak fitnah. Jadi hati seluruh manusia itu jadi dua bagian. Satu yang hitam, satu yang putih. Oke. Qala ala qalbain. Qalbun aswad mirbadan kal kuzi mujakhiyan. Kal kuzi mujakhiyan. Itu
sampai hati itu yang terima fitnah itu hitam sekali. Seperti apa? Zaman dulu namanya kendai, kendai yang dari tanah ya kan, yang masak. Itu jadi hitam semuanya. Hitam semuanya, tapi terbalik. Bukan ini masih kita masih masukin air sampai bersih. Masukin air sampai bersih. Tapi ini kebalik. Kalau kita mau bersihin, airnya datang dari atas, tidak bisa masuk ke dalam. Berarti hatinya jadi hitam, dalamnya hitam, tidak bisa bersihin. Itu kenapa? Karena dia ikut seluruh fitnah yang ada di dalam hidupnya atau di dunia. Ini macam yang pertama. Kasihan. Nasallallahu alaihi wasallam. Terus la ya'rif itu hati kalau seperti itu dia tidak tahu ini ma'ruf, tidak tahu ini mungkar, tidak tahu ini salah, tidak tahu ini benar, tidak tahu ini haram, tidak tahu ini, sudah ikut aja. Ikut yang hasilnya atau akibatnya dosa. Illa ma usyriba hawa. Kecuali ikut yang dia mau. Itu nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita bisa bilang orang kafir itu hatinya di situ. Oke. Wa qalbun abyad fala tadurruhu fitnah. Bagian yang kedua, hati yang kedua, karena ada balasan dari Allah Ta'ala bersihin, bersih, titik putih, 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 putih. Jadi putih sampai lebih putih dari susu. Ini beda. Hati pertama kotor, hitam. Hati yang kedua putih, bersih. Oke. Tidak ada fitnah bisa masuk. Karena dia sudah tolak fitnah. Jadi hatinya bersih, tidak terima. Tidak terima. La ilaha illallah. Fala tadurruhu fitnah ma damatis samawatu wal ard. Wal fitnah allati ta'rad al-qulub hiya asbab maraduha. Fitnah-fitnah itu sebab hati kita jadi sakit atau kena penyakit hati. Penyakit hati itu yang seperti kita dibilang hasud atau dengki atau iri atau ikut syubhah. Ada berapa orang suka ikut syubhah. Kalau ada syubhah dia suka, saya ikut. Ada berapa orang ikut yang bikin fitnah di antara jamaah muslimin. Ada berapa orang cari aib-aib orang. Itu semuanya penyakit dalam hatinya. Ya, ini yang saya hari ini mau kita dapat pelajaran bagaimana bisa tahu aib-aib diri sendiri. Ada buku di sini namanya Al-Mustakhlas di Al-Ustadz Sa'id Hawa, dia ambil dari buku Ihya Ulumuddin. Buku Ihya Ulumuddin. Bayan at-tariq alladhi ya'rif bihi al-insan 'uyub nafsah. Faman arada an ya'rif 'uyub nafsah falahu arba'a turuq. Barang siapa mau tahu aib diri sendiri ada 4 cara. Ini yang penting, penting benar. Saya setiap orang tidak tahu. Ini kita bercanda biasa sama teman-teman, sama orang yang ikut kelas. Dia bilang, Syekh, kalau saya baca tidak ada salah, tapi di depan Syekh banyak salah. Ya betul, enggak ada yang tahu aibnya sendiri. Enggak ada yang tahu aib lafaznya sendiri. Enggak ada yang tahu suaranya sendiri. Itu yang kita harus lebih perhatian. Terus bagaimana caranya biar saya obatin aib diri sendiri? Ya, yang pertama ada 4 cara. Ya, yang pertama, al-awwal an yajlis baina yaday syekh batirun bi'uyubin nafs. Artinya harus cari guru yang tahu aib-aib nafsu itu. Artinya itu orang yang ahli agama. Juga ahli tarbiyah, ahli tazkiyah. Sudah pernah belajar tarbiyah tazkiyah. Biar bisa obatin kamu. Kalau kita tadi bilang cari dokter spesialis. Biar bisa langsung kasih obat yang pas. 2 hari, seminggu sudah sembuh. Tapi kalau kita pergi ke dokter umum terus, pergi dokter umum, kadang-kadang tidak ada manfaat. Padahal dia bagus niatnya mau bantu kamu, tapi tidak ada. Ini juga harus duduk di depan syekh, guru yang sudah tahu aib-aib nafsu. Oke. Muttali'un ala khafayal afat.
biar tahu ini fitnah atau tidak. Guru kalau faham bisa tahu oh ini fitnah. Ada fulan datang kepada gurunya, Syekh saya hari ini dapat rezeki gini-gini, kasih ceritanya. Guru bisa lihat dari murid ini, bisa tahu ini kalau saya kasih izin takut dia sudah ikut dunia sampai apa namanya ini hilang, sudah jadi ahli dunia mungkin dia tidak ikut belajar agama. Itu bisa jadi. Kapan? Itu kalau kamu jujur sama gurumu. Setiap keadaan tanya, setiap keadaan kasih tahu ini hidup saya seperti ini. Guru harus ahli amanah. Itu kalau guru benar ya berarti kita belajar atau lihat agamanya. Imam Al-Bukhari waktu datang dari tempatnya ke Baghdad, cari satu hadis. Mereka bilang hadis ini kita ketemu atau dapat riwayatnya dari si fulan atau dari syekh fulan, guru fulan. Di mana ini guru fulan? Mereka bilang di Baghdad. Ya pergi. Zaman dulu bukan seperti sekarang, pesawat, mobil, motor, kereta. Enggak, pergi 3 hari naik onta. Subhanallah. Waktu dia sampai ke kampung orang tersebut, mereka bilang rumahnya itu. Dia pergi. Lagi minta izin mau masuk ke rumah orang tersebut. Dengar orang guru tersebut lagi manggil enggak tahu dalam bahasa Indonesia, manggil sapi. Bilang sama dia, ini, taruh tangannya gini, kayak ada sesuatu di dalam tangan. Kita tahu sapi, kambing, hayawan kalau kita bilang seperti ini dengan suara yang itu faham biasa datang. Sapi datang padahal nggak ada di dalam tangannya makanan atau mungkin kita bilang rambut bumi itu. Dia langsung balik lagi. Mereka bilang, Imam kamu datang 3 hari biar dengar hadis dari orang tersebut. Sekarang tidak terima. Dia bilang ini orang dusta ini. Ini orang dusta. Dusta sama siapa? Sama sapi. Ya, Imam Bukhari tidak terima. Artinya harus kita pilih guru yang benar guru ahli agama. Ya, faedahnya apa? Faedahnya itu biar kasih tahu kepada saya jalan yang benar. Kalau orang dusta seperti tadi ya, Imam Bukhari tadi bilang waktu mereka bilang, "Nah, Imam kenapa tidak diambil dari situ?" Dia bilang ini orangnya bisa dustai kepada Allah Taala dan Rasulnya atau bisa bohong juga. Kalau dia mudah bohong sama hayawan tersebut sapi tadi, ya mudah bohong sama Allah Taala ini. Artinya saya tidak aman. Ini mungkin bisa jadi orang dusta. 3 hari. 3 hari jalan. Biar ambil hadis dari orang tersebut. Waktu datang lihat ini aib yang di depannya mungkin kita setiap hari pakai. Kalau saya tanya di sini, tanya ya kan, maaf ya. Enggak mau kasih aib. Tapi biar kita tahu sendiri. Siapa yang punya kucing di rumah? Banyak yang bilang, aku. Sudah pernah manggil kunci, tidak ada makan di tanganmu? Ya, sudah berkali-kali Syekh. Waktu dia saya mau biar pegang, mau biar masukin tempatnya. Tapi ini masuk di madhab Imam Bukhari, masuk itu dosa. Haram. Ya bahaya. Ini bisa jadi dosa. Rasulullah juga, ini bukan mungkin kita bilang, oh ini Imam Bukhari di masalah ini keras. Enggak, Rasulullah lihat satu orang perempuan manggil anaknya. Wah fulan, wahai fulan. Dia jawab, ya bu, datang saya mau kasih sesuatu. Anak kecil kita tahu kalau manggil anak ini seperti ini langsung. Ini mungkin ayah saya kasih jajan, mungkin kasih ini, kasih itu. Dia datang. Rasulullah tanya sama ibunya, kasih atau tidak? Bilang, ya, saya sudah siap kasih. Kalau kamu tidak kasih, itu tulis dosa. Oh ya Allah, Syekh ini banyak kita melakukan seperti ini. Kadang-kadang kita telepon, fulan datang, mau bicara sama kamu. Biar saya mau duduk sama beliau aja. Atau mau kasih sesuatu yang saya sering dengar dia suka. Waktu dia datang, enggak. Saya bilang sama kamu seperti ini, biar datang aja. Itu masuk dusta. Bukan masalahnya kita di sini. Masalah kita
harus pilih guru yang sudah tahu aib-aib nafsu itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala faya'rifuhu ustaduhu wa syaikhuhu uyub nafsihi. Karena guru tersebut ahli agama, guru tersebut sudah belajar dari guru sebelumnya, bisa tahu aib fulan ini, aib fulan ini, aib kamu ini, aib kamu ini, harus kamu lakukan ini, tidak boleh ikut ini, harus ikut itu. Itu yang kita bilang guru biar namanya waliyun mursyida. Waliyan mursyida. Contohnya duniawi, kalau kita mau pergi ke tempat atau mungkin saya mau datang ke Surabaya, tapi selalu ke Surabaya. Atau kemarin kita ke Makassar, ya kan Rizky? Ke Makassar. Biasa kita pilih satu orang dari Makassar. Kenapa? Karena dia tahu Makassar, tahu jalannya. Ini kenapa? Itu yang namanya dalam bahasa Arab waliyan mursyida. Biar bantu kamu, biar tahu jalannya yang ringkas mana, hindari macet. Kalau kamu tanya ini tempat fulan di mana, dia bisa bilang, oh ya ada jalannya dari sini, ada 2 jalan. Itu yang namanya mursyid. Faedahnya, ada faedah atau tidak? Kalau saya sendiri datang ke Makassar, mau ke tempat fulan, ayo cari, tanya di sana, di sini. Ya baru hari ini dapat konfirmasi, ini tempatnya dari sini 2 jam. Tapi kalau ada orangnya, langsung dari pesawat, ayo Syekh, mau langsung ke tempatnya, ya sudah selesai. Tapi enggak, kalau tidak ada, saya hari pertama sampai dulu ke Makassar atau ke tempatnya, tanya tempat fulan di mana. Ada yang kasih maklumat salah, ada yang bilang jalannya 3 jam, ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang belum pernah, ada yang bilang ini. Bisa 1 hari hilang. Tapi kalau ada orang yang namanya waliyun mursyid, bisa 1 hari, bukan 1 hari, 2 jam, 3 jam, kamu sampai ke tempat. Itu faedah al-syekh atau al-guru waliyan mursyida. Wa yu'arrifuhu tariqa ilajihi. Kadang-kadang obatnya itu aib kamu ini, tapi obatnya ini. Yang kedua datang aibnya sama tapi obatnya ini. Itu kita di sini kalau tanya kepada orang yang dokter di sini, kadang-kadang 2 orang masuk datang ke dokter tapi kasih ke fulan obat ini, ke fulan obat ini. Sampai kita lihat masuk ke dokter, mereka biasa timbang dulu. Panjang kamu atau berat badan berapa, umur kamu berapa? Kenapa? Saya sakit flu. Ya biar dosis obat itu cocok sama badanmu. Kadang-kadang 2 orang masuk, tapi fulan kamu minum 3 kali, fulan 2 kali aja. Sehari 2 kali. Kenapa? Itu sesuai badanmu, sesuai umurmu. Beda. Itu yang mungkin bilang faedah guru yang sudah pernah tahu aib-aib nafs. Yang kedua, an yatluba sadiqan. Itu biar tahu aib diri sendiri, ya kan? Yang kedua ini cari teman yang jujur, basiran, mutadayyinan, ahli agama. Ya, fayansibuhu raqiban ala nafsihi. Ini lihat, cari teman. Sifat teman itu apa? Orang jujur. Tidak malu sama saya. Kalau ada salah, bilang sama saya, ini fulan, kamu melakukan ini salah. Tidak takut, wah nanti Syekh Faisal sakit hati dari saya atau marah. Enggak. Itu harus orangnya jujur. Ya. Basiran itu bisa lihat ini salah. Jangan kamu lihat orang yang mungkin saya bilang mau teman tapi seperti saya, remeja. Remeja sama remeja biasa. Bantu, ya kan, ini mungkin tidak, ya biarin. Tapi kalau orangnya sudah lebih afdal atau biasa bicaranya, fahamannya lebih afdal dari saya cari teman seperti ini biar bantu. Kalau ada salah, kalau saya tidak sadar, dia bisa bantu saya. Fulan, itu kamu lakukan ini salah. Tidak takut, tidak pikir ini nanti marah atau tidak. Enggak, ini jujur benar, saudara atau teman yang jujur. Oke. فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه. Kalau ada salah, kalau ada perbuatan yang tidak bagus, dia bilang sama ini salah. Hati-hati. Sampai Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, al-mu'min mir'at akhi. Ini cermin, ya kan? Ya. Kamu lihat
Oh bisa, oh ini kurang. Lihat ada kotor di mungkin di rambut di itu jenggot itu. Ya, setelah lihat cermin, oh ya berbaiki atau bersihin atau ada kotor. Itu saudara seperti cermin. Lihat kabadamu, ah ini salah. Oh ini salah. Ini. Tapi harus tadi bilang mutadayyina, ahli agama. Yaitu yang bisa jujur itu ahli agama. Ada lain juga jujur, tapi kalau tidak faham di dalam syariah ini hukumnya haram atau halal, ya, kalau tidak faham, ya, lihat ini biasa. Tapi kalau mutadayyin ini haram, ini halal. Juga ini boleh, ini tidak boleh. Ini makruh. Ayo, hati-hati. Berhati-hati dari hal tersebut. Sampai Sayyidina Umar bersabda, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Mudah atau semoga Allah Ta'ala merahmati kepada orang yang kasih saya aib saya. Atau kasih kepadaku aibku. Fulan, kamu biasa banyak ribah. Atau gosip itu. Ada teman bilang sama kita seperti ini? Belum ada. Enggak ada yang bilang. Fulan, kamu masih ada rasa dengki kepada fulan. Kenapa seperti itu? Ada yang bilang sama kita seperti ini? Enggak ada. Kadang-kadang kita minta tolong fulan, ayo nasihatin atau bilang sama fulan atau fulana ini salah, dia bilang ya Syekh saya takut dia marah, ntar tidak bicara sama saya. Berarti kamu teman tapi bukan jujur. Ya, temannya masih perhatian. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jalan yang ketiga ini dua jalan. Guru, yang kedua teman, yang ketiga an yastafid ma'rifat uyub nafsi min alsinat a'da'i. Wah, ini berat. Ini berat lebih. Yang musuh-musuh kamu, saya tahu fulan ini musuh-musuh saya. Saya harus dengar kalau seperti sekarang sosial media ada yang bilang, Syekh Faisal ini ada fulan kemarin mencaci maki kamu di belajarannya. Belajarannya ada di YouTube atau tidak? Ya ada. Saya masuk, ayo dengar. Waktu dia mulai, ada fulan, namanya fulan, bilang ini. Saya terima yang dia lihat salah, perbaiki. Karena biasa musuh itu, walau kamu tidak salah, tidak melakukan hal yang haram, mungkin kita bilang makruh, mungkin bilang kadang-kadang tidak sadar, kadang-kadang itu tidak sengaja juga. Tapi dia lihat ini salah. Dia bilang Syekh, tapi kenapa melakukan hal itu? Itu hal makruh. Apalagi ini Syekh melakukan hal seperti ini. Nah, ini jadi saya hindari. Saya jauh dari hal yang seperti itu. Dari mana ini? Dari musuh. Ada manfaat Ada dari Syekh. musuh. Ada manfaat dari musuh. Fa inna aina sukh tubdil masawaya. Orang yang lihat kamu di dalam keadaan benci itu biasa lihat aib semuanya, aib kamu semuanya. Aib semua seseorang. عيب semua seseorang. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن بذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن. Kadang-kadang itu dapat manfaat dari musuh lebih afdal dari teman yang dia tidak lihat salah saya. الطريق الرابع jalan yang keempat أن يخالط الناس فكلما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه وينسبها إليه فإن المؤمن مرآة أخيه. Ya, itu harus Menciptakan manusia ya. Ataupun manusia. ah, Menciptakan manusia ya. menciptakan, gimana menciptakan? Duduk atau campur atau ikut kajian seperti kajian mereka, ikut acara mereka, ikut majelis-majelis mereka, Ikut ceramah. bukan ceramah, ikut keadaan yang seperti bisa ketemu sama fulan dan fulan di acara-acara, di mungkin bilang seperti salat jamaah, seperti kalau ada kajian umum, ikut sama mereka. Kenapa? Karena kalau kamu tidak ikut, tidak tahu aib diri sendiri. Kalau ikut, lihat, oh ini fulan kurang ajar waktu bicara sama guru. Berarti saya hindari, harus saya jauh. Ini salah. Dia lihat ada fulan melakukan hal sama yang di sebelahnya. Waktu dia datang,
lihat ada tempat yang sempit, dia duduk sampai ganggu yang di kanan, yang di kiri. Dari jauh ini kayak ganggu dua orang. Ini sifat bagus atau tidak? Orang yang melakukan hal tersebut itu tidak boleh. Salah. Salah Tapi besar. salah besar. Tapi waktu saya lihat harus saya hindari. Berarti jangan melakukan hal seperti ini. Ini yang maksud an yukhalit an-nas fakullama ra'ahu madmuman fima bainal khalqi falyutalib nafsahu bihi wa yansibuha ilayya fa innal mu'min mir'at akhi. Itu empat hal biar obatin diri sendiri. Guru yang baik, yang saleh, ahli agama. Oh teman, Teman, yang kedua teman juga ahli jujur, guru teman yang jujur. Yang ketiga ambil atau dengar bicara orang yang musuh biar berbaiki salah yang mereka sebut aibmu. Yang keempat mukhalatatun nas. Mukhalatatun nas atau duduk sama seluruh manusia atau seluruh manusia. sama masyarakat tempat kamu. Bisa kita bilang guru sama muridnya, bisa bilang di kampung, bisa bilang di jamaah, Di bisa kuliah, di di kampus. kuliah, di semuanya itu bisa masuk. Tapi kalau kamu sendiri aja terus sendiri, itu tidak ada manfaat. Ini 4 cara biar obat hal-hal seperti itu. Tapi di sini amradul qulub itu penyakit hati 2. Ada satu mu'limun lahu fil hal, itu di waktu itu sakit aja. Tapi setelahnya sudah selesai. Ini mudah. Apa itu? Seperti al-gham itu kesedihan, al-gham al-huzn, al-ghaid marah dari fulan. Tapi karena dia melakukan hal yang tidak bagus, sekarang marah sampai mau pukul ya, sama orangnya. Atau juga lagi sedih karena itu, lagi sumbak atau ada beberapa masalah yang ganggu, ada khawatir di dalam hatinya, itu bisa menyakiti hati atau bisa menyakiti hati juga, tapi bisa hilang setelah keluar dari keadaan itu sudah selesai. Ya, taib. Wa hadzal marad qad yazul. Ini bisa hilang cepat karena bagaimana caranya? Kaizalat asbabihi. Tadi sebab sedih apa? Sebab sedih mungkin anak saya lagi susah, Sakit. lagi sakit. Ya kalau dapat uang obatin anak sudah 2 hari yang berikutnya atau setelah anak sembuh sudah selesai. Oke. Au bil mudawama bima tilkal asbab. Alham wal gham, itu banyak fikir, khawatir, juga rasa kesedihan, itu ayo baca ayat Al-Quran, baca zikir, biar tenang hati, itu bisa hilang. An-naw' tsani maradun la yata'allam bihi sahibuhu bil hal. Itu ada penyakit yang orangnya itu yang kena penyakit tersebut tidak bisa hilang. Tidak bisa rasa. Tidak bisa rasa. Seperti apa itu? Al-jahl, bodoh, kebodohan ya kan, kebodohan. Kebodohan. Bodoh itu tidak tahu, juga tidak terasa dalam hatinya. Tadi itu bisa hilang, tapi ini nggak tahu. Saya tidak tahu dia orang tidak paham atau bodoh. Juga wa marad syubhat, ikut syubhat-syubhat. Makanan, minuman itu penyakit juga. Ada beberapa orang biasa, ada mungkin kita bilang ada hal yang halal, bisa makan, bisa minum dari hal itu, dia cari yang syubhat. Ya kenapa? Ada yang halal. Ya sudah, itu penyakit. Susah obatin itu. Wa marad syahawat. Syahwat. Nah, sini gitu. Syahwat. Penyakit syahwat itu juga itu bahaya. Oke. Penyakit hati. Wa hadha an-naw' huwa a'zamu an-naw'ain alaman. Macam ini yang kedua itu yang paling keras kepada hati. Karena efek melakukan syahwat atau syubhat atau bodoh itu tidak bisa belajar, tidak bisa cari obat untukmu sendiri.
Orang yang bodoh itu tidak tahu dia bodoh. Rasanya apalagi itu kalau bodoh namanya jahil murakkab. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu yang dia tahu, saya tidak tahu. Saya orang bodoh, sudah selesai. Ini basit, namanya mudah. Bisa obatin. Bisa tahu saya kalau belajar, kalau faham, kalau baca, ya hilang bodoh saya. Tapi ada beberapa orang dia tidak tahu dia bodoh. Ini bahaya masalahnya. فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن. وأمراض القلوب كثيرة. قال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه. وقال: مدار اعتلال القلوب على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. Seluruh penyakit hati itu balik ke dua hal. Yang pertama, rusak ilmunya atau ilmunya yang mungkin kita bilang kurang pas. Berarti seperti tadi bilang tidak belajar sama guru. Baca dari mana? Dari buku. Baca dari mana sekarang? Dari internet. Contohnya tadi saya Dari bilang. ibu. Bukan dari ibu. Ibu sudah ibu kalau belajar dari guru ya kita terima. Tidak masalah. Kita bilang belajar tidak punya guru. Dari buku-buku. Dia bilang saya sudah bisa baca, ambil buku fikih. Baca. Saya bisa baca, ambil buku hadis. Baca dari hadis, mau jadi muhaddis. Itu tidak mungkin jadi guru. Sekarang ya Syekh ini sekarang Pak Google semuanya ada. Mau fatwa, mau ilmu agama, ya lihat ini. Kalau ada yang tanya tentang seperti ini, saya bisa jawab. Oke, ini fatwanya dari mana, bagaimana, dalilnya dari mana. Itu yang kita harus. Wa fasadul qasd, maksudnya tujuannya mau apa? Mau apa? Saya cari ridha Allah Ta'ala, berarti kalau itu rusak sedikit, maksudnya rusak, ya nasallahu salamah al-afiyah, dapat penyakit hati. Berdosa. Ini seperti biasa kita bilang setengah jam, tapi tidak jadi setengah jam. Hampir ini 1 jam. Kita belum bisa sebut penyakit hati. Juga itu kata-kata yang baru sama saya, tapi yang saya hafal seperti apa itu tadi, dingki, itu yang di dalam hati. Nggak ada yang tahu. Biar kamu bisa berbeda di antara penyakit hati sama hawa nafsu, penyakit itu di dalam hati. Penyakit hati dalam hati. Penyakit nafsu itu keinginan. Saya mau pergi ke sana. Saya mau pergi ke situ. Saya mau jadi, ini keinginannya itu namanya penyakit nafsu. Atau hawa nafsu. Atau ikut hawa nafsu. Tapi penyakit hati ini seperti rasa hasud. Rasa hasud itu di dalam hatinya. Dalam hatinya apa? Lihat fulan mungkin rezekinya lancar. Ya itu sampai dia minta dari Allah Ta'ala cabut nikmat tersebut. Enggak ada yang tahu. Ini dalam hati. Apalagi al-kibr, sombong, rasa sombong. Saya Kita, paling bisa, saya yang paling hebat. kita di dalam masjid, di satu masjid, satu kelas, satu fasal, saf itu baris. Saya sama beliau berdiri, kita salat. Sudah semuanya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi dalam hatinya saya lebih afdal dari yang sebelah saya. Ini rasa sombong. Itu yang tadi bilang penyakit hati seperti itu. Hawa nafsu saya mau ini. Hawa nafsu bisa bilang saya datang ke masjid. Kenapa? Biar mereka bilang orang dermawan. Ini bisa. Hawa nafsu juga bisa masuk di ujub. Ya ada berapa? Hanas Allah an yuwaffiqana wa iyyakum an yusaffi qulubana an yaj'alna wa iyyakum من أهل التربية من أهل الفقه أهل اليقين أهل المعرفة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.